Penguasa bawah tanah Myanmar Lee Zhendong sudah tiada. Myanmar sepertinya akan segera berubah drastis. Kalian semua bersikaplah cerdik, jangan sampai ada kejadian apapun hari ini. Ada kendaraan naik ke gunung, 2 sepeda motor menuju langsung ke kuil leluhur. Kakak ipar, kakak sudah tiada. Mulai hari ini, urusan perusahaan, akulah yang pegang kendali. Tuan Lee sudah membuat wasiat. Pemimpin baru perusahaan harus diputuskan melalui suara terbanyak. Suara terbanyak, kakak ipar, lebih baik ikut aku saja. Aku jadi bos besar, dan kamu tetap menjadi wanita sang bos. Jangan sentuh aku. Jangan menolak niat baikku atau kamu akan menyesal. Duan Kun, jangan sentuh dia. Tolong bersikaplah lebih sopan pada kakak ipar. Cih, oh, aku baru ingat. Bukankah ini anak buah kecilnya si Pak Tua itu? Apa kamu tahu, di luar sana beredar rumor, bahwa kamu adalah anjing peliharaan Pak Tua itu? Jiahua. Semua jangan bergerak. Kakak ipar, jangan salahkan aku. Jangan bergerak. Bergerak sedikit lagi aku akan menghabisi kakak ipar. Bos, ada polisi. Jangan bergerak. Letakkan senjata. Lee Jiahua didakwa melakukan pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara 10 tahun. Jiahua, apa rencana Anda setelah keluar dari sini? Mencari kakak ipar. Orang-orang bilang, Wan Fan adalah bawahan kesayangan dari Kak Kun. Sini. Nasib buruk pergi, menjauhlah. Semoga langit memihak dan segalanya lancar bagi kakak. Hei, baru beberapa tahun tidak bertemu, kenapa kamu jadi kolot begini? Begitu banyak hal yang dibahas. Aduh, kamu tidak mengerti. Keyakinan itu membawa keberuntungan. Ayo, kita makan enak dulu. Di mana kakak ipar? Kakak ipar baik-baik saja? Wei Dong, kamu masih berbohong padaku. Selama 5 tahun ini, kamu menelponku dan bilang, kakak ipar sudah pindah ke Inggris. Aku bertanya padamu, apakah benar kakak ipar telah menjadi wanita Duan Kun? Seorang wanita, rasa aman dan kenyamanan adalah yang paling penting bagi mereka. Ahwa, jangan lakukan itu. 5 tahun? Yang lalu biarlah berlalu. Kita bisa membuka warung pangsit kecil di pinggir jalan, asalkan hidup cukup, itu sudah bagus. Segala hal yang hilang dariku selama 5 tahun ini, pasti akan aku ambil kembali. Ahwa, Wan Fan memang benar, telah menjadi wanita akun. Turun. Kak Duan, kamu sudah terlalu banyak minum hari ini. Jangan banyak bicara. Sudah 5 tahun, aku menahan kesabaranku selama 5 tahun padamu. Malam ini, sebaiknya kamu menyadari posisimu. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Janda dari Lee Zhendong? Orang tua itu sudah tiada 5 tahun yang lalu, dan sekarang kamu hanyalah seolah peliharaan bagi aku, Duan Kun. Jangan sentuh aku. Duan Kun, kamu akan mendapat balasan yang mengerikan. Mulutmu masih sangat keras saja, padahal 5 tahun ini kamu diranjangku melayaniku dengan sangat baik. Sekarang Lee Jiahua ada di luar. Coba, tebak bagaimana perasaannya saat mendengar ini? Aku sengaja membiarkannya masuk. Katakan padaku, apa yang akan dia pikirkan tentangmu? Habisi saja. Ahwa, aku tidak mengkhianatimu. Aku tidak pernah mengkhianatimu sedikitpun. Lee Jiahua, cepat masuk ke sini. Lima tahun yang lalu, kamu berutang 1 tembakan padaku? Sekarang saatnya kamu tiada. Jangan habisi aku. Jika menghabisiku, kamu juga akan masuk penjara. Kamu baru saja bebas,
Kamu tidak mau menghancurkan dirimu sendiri, kan? Ahwa. Jangan. Jangan karena aku. Kamu malah menghancurkan dirimu. Bodoh? Apa kamu pikir aku tidak berjaga-jaga? Enyahlah. Duan Kun mengancamku. Katanya jika aku tidak patuh, dia akan mengirim orang untuk menghabisimu di penjara. Aku tidak punya pilihan lain. Aku hanya bisa bertahan. 5 tahun lalu dia merampas segalanya dariku. Hari ini, aku akan merebut kembali semuanya. Li Jiahua, aku akan membuat perhitungan besar denganmu. Ahwa. Duan Kun tidak semudah itu untuk dihadapi. Dia punya 3 anak buah andalan. Tieto mengurus bisnis penyelundupan di dermaga. Dia sangat kejam dan memiliki puluhan kriminal yang tak kenal takut. Abao mengurus kasino dan bank gelap, meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Entah sudah berapa banyak orang yang hidupnya hancur karenanya. Sanggau mengurus tempat hiburan, memaksa wanita baik-baik masuk ke dunia gelap, dan melakukan segala macam kejahatan. Selama 5 tahun ini, Duan Kun bergantung pada ketiga orang ini untuk mengumpulkan harta. Jika kamu ingin menyentuhnya, kamu harus membuat perhitungan dengan ketiga orang ini terlebih dahulu. 3 orang? Kita sekarang hanya ada 3 orang. Bagaimana cara melawannya? 3 orang sudah cukup. Lao Zhang, tolong bantu aku. Aku butuh informasi tentang Duan Kun. Wei Dong, bukan karena aku tidak mau membantumu. Selama 5 tahun ini, banyak saudara kita yang sudah dibayar oleh Duan Kun. Jika aku membantumu, dan Duan Kun mengetahuinya, dia akan menghabisi seluruh keluargaku. Kita adalah saudara sehidup semati. 5 tahun lalu saat kamu dikeroyok orang, aku yang menahan 3 tikaman untukmu. Sekarang kakakku sudah dikhianati oleh Duan Kun selama 5 tahun. Apakah kamu tega melihatnya saja? Baiklah, aku akan bantu mencari informasi. Tapi aku hanya bisa memberitahu apa yang aku tahu, selebihnya aku benar-benar tidak berani. Terima kasih, Lao Zhang. Siapa kamu? Li Jiahua. Anda sudah keluar? Pak Chen, tentang kasus penembakan di aula luhur waktu itu, Anda tahu bahwa aku difitnah. Saya tahu tentang kejadian saat itu. Tapi di internal kami, ada seseorang yang menutupi bukti tersebut. Saya tidak ingin terlibat, jadi saya memilih pensiun dini. Apa yang sebenarnya direncanakan oleh Duan Kun? Duan Kun ingin mengambil alih posisi Li Zhendong. Anda adalah penghalang terbesarnya. Jika dia tidak menyingkirkan Anda, bagaimana dia bisa naik takhta? Pak Chen, terima kasih sudah memberitahuku semua ini. Tua bangka, kalau tidak kuat kerja, cepat pergi sana. Anak muda, cepatlah pergi dari sini. Orang-orang Kak Tieto tidak boleh sembarang dicari masalahnya. Kamu akan dipukuli nanti. Tieto, apakah dia sering menindas kalian seperti ini? Ya, benar. Kami sudah bekerja 3 bulan, tapi tidak sepeser pun gaji yang kami terima. Siapapun yang berani meminta akan dipukul. Aku pergi ke dermaga hari ini dan melihat Tieto. Dia menyiksa para pekerja, menahan gaji, dan berbuat sewenang-wenang. Aku akan membuat perhitungan dengannya dulu. Ahwa, kamu harus hati-hati. Anak buah Tieto memiliki senjata. Tenang saja, aku tidak akan apa-apa. Tieto, kejahatan yang kamu perbuat hari ini, harus kamu bayar besok. Barang ini harus sudah dikirim besok. Siapapun yang berani malas-malasan, aku akan mematahkan kakinya. Hari ini aku akan memberi peringatan keras. Siapapun yang berani mencuri barangku, inilah akibatnya. Berhenti. Kamu pikir kamu siapa? Orang baru berani mencampuri urusanku. Setelah kamu puas memukul, sekarang giliranku. Kakiku,
Siapa yang berani mendekat? Aku datang ke sini untuk menemui Tieto dan membuat perhitungan dengannya. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Ahwa, saya datang membantumu. Jangan habisi aku. Aku punya uang. Aku akan memberikanmu uang. Duan Kun ada di kasino milik Abao. Dia ingin bertransaksi dengan Sang Gou. Aku akan memberitahumu semuanya. Sudah terlambat. Kamu telah menyakiti begitu banyak pekerja. Hari ini adalah hari terakhirmu. Akhirnya dia tiada. Bajingan ini akhirnya sudah tiada. Terima kasih Tuan Li. Akhirnya kami tidak perlu ditindas olehnya lagi. Ini semua adalah upah pekerja yang dia curi. Kalian bawa ini dan temui akuntan. Dia tidak akan berani menolak. Kamu menakutiku saja. Bagaimana kalau sesuatu terjadi padamu? Tenang saja, aku beruntung. Tieto sudah tiada. Selanjutnya adalah Abao. Si bodoh Tieto itu, baguslah dia sudah tiada. Mulai sekarang bisnis dermaga adalah milik kita. Besok jika uang pinjaman tidak terkumpul, beri mereka pelajaran yang sangat berat. Hei, bukankah ini Kak Wan Fen? Angin apa yang membawamu ke sini? Kosongkan tempat ini. Aku sudah putus hubungan dengan Duan Kun. Dia sedang dalam kesulitan besar sekarang. Aku tidak ingin ikut hancur bersamanya. Aku ingin bekerja sama denganmu untuk membuka kasino. Aku berikan 10 juta dolar. Keuntungannya dibagi 2. Bagaimana menurutmu? 10 juta dolar bukanlah jumlah yang kecil. Apalagi Wan Fen sudah mengikuti Duan Kun selama 5 tahun, dia pasti punya banyak relasi di tangannya. Bisnis ini pasti akan sangat menguntungkan. Kak Wan Fen memang orang yang tegas. Baiklah, mulai sekarang kita adalah mitra bisnis. Tapi kamu harus membantuku dulu. Ada seorang penjudi yang berutang 5 juta dolar padaku, dan dia menolak untuk melunasinya. Jika kamu bisa menagihnya kembali, aku baru akan mempercayaimu. Masalah kecil. Kak Wan Fen, aku benar-benar sudah tidak punya uang lagi. Istriku saja sampai membawa kabur anak-anak. Berikan aku waktu beberapa hari lagi. Aku bisa membantumu memohon pada Abao. Kamu tidak perlu mengembalikan uang itu. Tapi kamu harus memberitahuku, bisnis apa yang sedang dikerjakan Abao belakangan ini? Kemana saja? Uang itu mengalir? Kamu hanya punya satu kesempatan. Dia membantu Duan Kun untuk memberikan pinjaman ilegal, bunganya sangat tinggi dan menakutkan. Jika tidak mampu membayar akan dihajar, sudah ada beberapa orang yang berakhir tiada karena ditekan. Selain itu, baru-baru ini dia ingin melakukan transaksi dengan Sang Gou di dermaga. Aku tidak tahu rincian barangnya, tapi aku melihat mereka memasukkan banyak kotak ke sana. Sepertinya itu barang-barang yang tidak beres. Ambillah uang ini. Bawa pergi istri dan anak-anakmu. Jangan pernah kembali lagi. Semuanya lihat, dia sedang menipu. Pantas saja aku kalah terus. Ternyata kalian sudah berbuat curang. Kurang ajar kamu Li Jiahua. Beraninya kamu mempermainkanku. Kemana dia pergi? Bos, dia baru saja melarikan diri. Dasar sampah tidak berguna. Kejar dia. Katakan, di mana Duan Kun? Duan Kun ada di... Li Jiahua. Bosku sedang menunggumu. Kalau kamu berani, datanglah. Duan Kun? Kamu bahkan melenyapkan orangmu sendiri? Sungguh sangat kejam. Setelah itu semua masalahmu akan hilang. Aku tidak mau minum. Aku mau pulang mencari ibuku. Pulang? Sudah masuk ke tempatku? Kamu masih berharap bisa pulang? Kak Sang Gou, lama tidak bertemu. Kak Wan Fen? Bukankah kamu pengikut Duan Kun? Kenapa datang ke tempat kecilku ini?
Duan Kun sudah hampir habis, tidak ada masa depan mengikutinya. Aku tahu kamu sedang kekurangan orang. Aku punya banyak saudari di bawahku. Yang ingin ikut denganmu? Asal bisa makan saja sudah cukup. Baiklah, Kak Wan Fen. Selamat bergabung. Besok bawa 20 orang baru ke sini. Asal jangan sampai ketahuan polisi saja. Kamu masih tidak percaya dengan cara kerjaku? Kak Sanggo. Sampai jumpa besok. Halo polisi. Saya ingin melapor. Diskotek Sanggo, ada seseorang yang memaksa gadis di bawah umur melakukan pekerjaan tidak senonoh. Cepatlah datang dan tangkap pelakunya. Sampah. Cepat lempar dia ke gang belakang. Jangan sampai mengganggu bisnisku. Jangan mendekat. Duan Kun di perbatasan Myanmar telah menimbun banyak senjata dan amunisi. Jika kamu berani menghabisiku, dia akan menghancurkan seluruh keluargamu. Kalau begitu aku harus menghabisimu. Kamu telah mencelakai begitu banyak gadis. Memang pantas mendapatkan ganjaran ini. Duan Kun, kamu ingin membuat kekacauan di Myanmar. Aku akan membuat perhitungan denganmu sebelum itu. Li Jiahua. Aku menunggumu datang untuk menyerahkan nyawa. Kakak tertua, aku sudah membalaskan dendammu. 3 petarung utama itu sudah tiada. Berikutnya adalah Duan Kun. Semoga kamu tenang di alam sana. Jiahua, ada sesuatu yang kusimpan selama 5 tahun, dan sekarang aku harus memberitahumu. Apa itu? Kakak tertua milikmu tidak tiada secara alami. Sehari sebelum dia tiada, aku melihat dia dan Duan Kun bertengkar hebat di aula leluhur. Pertengkaran itu sangat sengit. Sebelum pergi, Duan Kun berkata, jika kamu tidak membiarkanku hidup tenang, aku akan membuatmu tiada. Lalu besoknya, kakak tertua milikmu mengalami henti jantung dan tiada. Sungguh sebuah kebetulan. Maksud Anda, kakak tertua milikku dihabisi oleh Duan Kun? Aku mencurigainya, tapi aku tidak punya bukti. Waktu itu yang merawat kakak tertua milikmu adalah De Orwang. Sekarang dia sudah pensiun. Dia tinggal di tempat baru. Kamu bisa coba bertanya padanya. Apakah kakak tertua dihabisi oleh Duan Kun? Kamu harus berkata jujur hari ini, atau aku tidak akan pergi dari sini. Duan Kun yang memaksaku. Dia menaruh pisau di leher anak laki-lakiku, memaksaku menyuntik Tuan Li dengan kalium dosis tinggi. Katanya itu tidak akan terdeteksi, dan hanya akan dianggap sebagai henti jantung. Aku tidak punya pilihan. Anakku baru berusia 5 tahun. Aku tidak bisa membiarkannya tiada. Kenapa dia ingin menghabisi kakak tertua milikku? Tuan Li mengetahui bahwa Duan Kun berkolaborasi dengan pihak asing, ingin mengakuisisi perusahaan secara ilegal, bahkan ingin memicu kekacauan di Myanmar. Tuan Li bilang akan melaporkannya. Karena itu Duan Kun berniat menghabisinya. Aku telah mengecewakan Tuan Li. Aku bersedia menjadi saksi di kepolisian. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Ahua, kamu kenapa? Apa yang terjadi? Ini semua perbuatan Duan Kun. Sudah sejak lama aku merasa ada yang aneh. Kesehatan kakak tertua selalu baik. Mana mungkin tiba lagi mengalami henti jantung? Ternyata Duan Kun, dasar sampah yang melakukan ini. Aku akan menghabisinya. Sekarang juga, aku sendiri yang akan menghabisinya.
demi membalaskan dendam kakak tertua. Kamu tidak boleh pergi. Duan Kun memiliki banyak senjata api dan amunisi. Pergi ke sana sekarang sama saja mengantarkan nyawa. 3 petarung utama itu sudah tiada. Dia pasti sudah memperketat penjagaan. Meskipun harus tiada, aku harus membalaskan dendam kakak tertua. Ahwa, tenanglah sedikit. Kakak ipar benar. Pergi sekarang itu cari masalah. Bisakah kita bicarakan rencana ini baik-baik? Duan Kun, jika aku tidak menghabisimu, aku bersumpah tidak layak hidup. Kak Kun, ketiga petarung utama. Semuanya sudah tiada. Mereka semua dihabisi oleh Li Jiahua. Cepat, tangkap Wan Fan dan bawa ke sini. Aku ingin membiarkan Li Jiahua melihatnya tiada dengan matanya sendiri. Lalu aku akan membuat perhitungan dengannya. Tuan Li, ini gawat. Nona Wan Fan telah dibawa pergi orang. Li Jiahua, Wan Fan ada di tanganku. Mau menyelamatkannya? Datanglah ke dermaga untuk duel dalam 3 hari. Hanya boleh datang sendirian. Berani membawa orang lain, maka bersiaplah kehilangan dia selamanya. Duan Kun, jika kamu berani menyentuh sehelai rambutnya pun, aku akan membuat perhitungan dengan seluruh keluargamu. Ini jelas-jelas jebakan. Kamu hanya akan celaka jika pergi sendirian. Aku tahu itu jebakan, tapi aku harus tetap pergi. Kalau begitu aku ikut denganmu. Tidak boleh. Kamu hanya akan menghambatku saja jika ikut. Target Duan Kun adalah aku. Jika aku yang datang, dia tidak akan menghabisiku dengan mudah, dan masih ada kesempatan menyelamatkan kakak ipar. Jika aku tiada, bawalah bukti-bukti ini, dan laporkan Duan Kun ke polisi. Pastikan dia menerima hukumannya, untuk membalaskan dendam kakak. Tidak semudah itu. Kejar mereka. Ahwa, bagaimana keadaanmu? Aku tidak apa-apa. Aku tidak akan tiada. Ini semua salahku. Andai saja aku tidak keluar untuk beli obat, aku tidak akan tertangkap, dan kamu tidak akan terluka. Ini bukan salahmu. Duan Kun itu terlalu licik. Sekarang 3 petinggi utama semuanya sudah tiada. Duan Kun pasti akan menjadi gila. Selanjutnya, dia pasti akan melakukan balas dendam besar-besaran. Lalu kita harus bagaimana? Kita tidak bisa melarikan diri lagi. Duan Kun telah mencelakai banyak orang. Kemanapun kita kabur, dia pasti akan terus mengejar. Aku kenal banyak teman-teman di asosiasi bisnis yang pernah dijahati oleh Duan Kun, mereka pasti bersedia membantu kita. Aku akan mencari saudara-saudaraku yang dulu. Banyak dari mereka yang pernah ditekan oleh Duan Kun, mereka sudah lama sangat membencinya. Baiklah. Mulai hari ini, kita bukan lagi korban. Melainkan, kita adalah para penuntut balas. Sampah. Menangkap 3 orang saja tidak becus. Hubungi pihak asing, aku ingin meminjam pasukan. Aku akan menghabisi mereka semua. Geledah Myanmar sampai ke akar-akarnya. Semuanya, yang berdiri di sini hari ini, adalah semua orang yang pernah disakiti oleh Duan Kun. Dia telah membuat Li Zhendong tiada, menjebakku hingga masuk penjara, dan memaksa Wan Fan menderita selama 5 tahun. Dia membiarkan Tieto menindas para pekerja dermaga, memotong upah kalian, dan memukul keluarga kalian. Banyak yang sudah bekerja selama setengah tahun, tapi tidak menerima sepeser pun. Bahkan saat orang tua sakit, tidak ada uang untuk berobat. Dia membiarkan Sang Go merusak begitu banyak gadis di bawah umur, memaksa mereka melakukan hal-hal yang hina, dan menghancurkan seluruh hidup mereka. Sekarang dia bahkan bekerja sama dengan pihak asing, ingin mengambil alih perusahaan kita secara ilegal, ingin membuat kekacauan di Myanmar, ingin menghabisi keluarga kita, dan menghabisi anak-anak kita. Jika kita tidak melawan, dia akan terus menindas kita dan bertindak semena-mena, dan terus mencelakai lebih banyak orang. Apa kalian rela? Tidak rela, kami tidak rela. Kaki putraku dipatahkan oleh Tieto, aku tidak rela. Aku ingin Duan Kun membayar semuanya dengan adil. Aku akan membuat Duan Kun membayar harganya. Balas dendam, balas dendam. Habisi Duan Kun. Hari ini, kita secara resmi menyatakan perang terhadap Duan Kun, dan tidak akan menyerah sebelum membereskan Duan Kun. Kita bukan pergi untuk berbuat kriminal, kita pergi untuk melindungi keluarga kita, dan melindungi Myanmar kita. Jika kita menang, maka kita tidak perlu lagi ditindas oleh siapapun. Katakan padaku, apa kalian takut? Tidak takut, tidak takut, tidak takut. Aku punya semua bukti kejahatan Duan Kun. Hukum akan memberi kita keadilan. Senjata sudah dibagikan, saudara yang bisa menggunakan senjata api maju ke barisan depan, yang lain mengikuti di belakang. Kita akan menyerang bersama ke dalam markas Duan Kun. Kak Kun, gawat. Li Jiahua telah membentuk pasukan berjumlah 1.000 orang. Semuanya adalah orang yang pernah kita sakiti, dan mereka bersiap menyerang pos kita. Apa? Lebih dari 1.000 orang? Sialan,
Dari mana dia mendapatkan orang sebanyak itu? Mereka semua adalah orang yang pernah kita rugikan, dan banyak juga mantan bawahan kita yang berkhianat, semuanya pergi membantunya. Bagus, bagus sekali. Li Jiahua ingin menyatakan perang denganku, ya? Aku akan mengabulkannya. Bukannya kamu ingin bertarung? Aku akan meladanimu sampai akhir. Kita lihat mana yang lebih tangguh, orang-orangmu, atau bom milikku. Aku akan menghabisi mereka semua, dan mengacak-ngacak Myanmar sepenuhnya. Siapapun yang membantu Li Jiahua, akan kuhabisi seluruh keluarganya. Ahwa, kita pasti akan menang. Ya, pasti akan menang. Duan Kun, waktumu sudah habis. Kita bagi tugas menjadi 2 tim. Balaskan dendam untuk Zhendong. Serang mereka. Ahwa, berhati-hatilah, tembakan mereka sangat kuat. Jangan khawatir, asalkan kita bisa menembus pertahanan mereka, Duan Kun tidak akan bisa kabur lagi. Saudara-saudaraku, serbu. Demi bos besar. Cepat, pindahkan semua bahan peledaknya, beri kejutan besar untuk Duan Kun. Kali, apa rencana ini benar-benar akan berhasil? Tentu saja akan berhasil. Kak Ahwa akan menahan mereka dari depan, sedangkan kita akan diam-diam mengosongkan amunisi mereka. Saat mereka berniat meledakkannya, mereka akan merasakan apa yang namanya keputusasaan yang sesungguhnya. Mundur, kembali ke posisi. Duan Kun, aku datang untuk menagih hutang kakak sulungku. Li Jiahua, apa kamu pikir kamu pasti menang? Kamu pikir sekelompok orang tak berguna bisa mengalahkanku? Kamu salah. Yang datang hari ini bukanlah sekelompok orang tak berguna, tapi semua orang yang pernah kamu celakai. Karena kamu tidak membiarkanku hidup tenang, maka kita habis bersama saja. Apa? Kenapa tidak ada ledakan? Anak buahmu sudah lama mengkhianatimu. Gudang senjatamu sudah dikosongkan sejak lama. Kamu? Jangan bergerak. Duan Kun, kamu ditangkap. Li Jiahua, aku masih punya orang di luar sana. Tunggu saja pembalasanku. Tuan-Duan, ada seseorang yang memintaku untuk menyampaikan pesan kepada Anda. Pesan apa? Katanya teman Anda akan segera datang menjemput Anda keluar dari sini. Teman? Aku mengerti. Tuangkan aku minuman. Tuan-Duan, teman Anda tidak berharap Anda bisa keluar dalam keadaan selamat. Berita terbaru, terkait dugaan kasus kriminal, peredaran barang terlarang, dan tindak pencucian uang. Duan Kun yang ditangkap, malam ini di penjara Stanley, dikabarkan telah tiada secara mendadak. Ahwa, ini pasti ada seseorang yang ingin menghabisi saksi kuncinya. Duan Kun tahu terlalu banyak. Ada yang tidak ingin membiarkannya keluar hidup-hidup. Pak Chen. Jiahua, kamu segera datang menemuiku sekarang. Apakah kamu masih ingat apa yang dikatakan Duan Kun saat ditangkap? Pak Chen, maksudmu adalah Duan Kun masih memiliki rekan kriminal? Bukan hanya sekadar rekan, bahkan posisi orang ini lebih tinggi dari Duan Kun. Namanya adalah Huang Deming, Ketua Kamar Dagang Umum Myanmar. Ternyata Duan Kun hanyalah bidak. Ada kekuatan yang lebih besar di belakangnya. Huang Deming. Ahwa, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah Huang Deming akan datang untuk membalas dendam pada kita? Mereka menghabisi kakakku, menjebakku hingga di penjara 10 tahun, dan membiarkanmu menderita hinaan selama 5 tahun. Hutang ini, aku akan buat perhitungan dengan sangat jelas. Wan Fang, kamu tenang saja. Kali ini aku akan menggunakan cara yang benar untuk membuatnya menerima hukum dan membayar harganya. Namun apapun yang terjadi, aku akan selalu melindungimu. Apa Duan Kun tiada karenamu? Tuan Li, Anda jangan bicara sembarangan. Saya ini pengusaha yang jujur. Mana mungkin menghabisi nyawa orang? Duan Kun hanyalah pion Anda. Anda memanfaatkannya untuk kerja kotor selama 30 tahun. Penyelundupan, perjudian, pinjaman ilegal, setiap sennya mengalir masuk ke kantong Anda. Sekarang dia sudah tidak berguna, dan Anda membuangnya seperti sampah. Tuan Li, apa bukti yang Anda punya? Aku akan menemukannya. Tunggu saja. Baiklah, aku akan menunggu. Tapi, beritahu Anda, di Myanmar, keadilan saja tidaklah cukup. Anda juga harus punya kekuasaan. Dokumen-dokumen ini, dari mana kamu mendapatkannya? Dari gudang milik Duan Kun.
Dia mengira ini bisa menyelamatkan nyawanya, tak disangka malah menjadi bukti kejahatannya. Tuan Li, aku harus memberitahumu. Wang Deming bukanlah orang biasa, menyelidikinya bisa membuatmu dalam bahaya besar. Penyelidik Lin, aku tidak takut jika harus tiada. Nyawa kakakku, dan penghinaan selama 5 tahun yang dialami Wan Fen, semua perhitungan ini, aku harus menuntaskannya. Baiklah, saya terima kasus ini. Tetapi Anda butuh waktu, dan juga butuh lebih banyak bukti. Apa yang dibutuhkan? Aku akan memberikan kerja sama penuh. Duan Kun sudah tiada, tapi kekuasaan yang dia tinggalkan masih ada. Huang Deming mengandalkan grup Huang untuk mengumpulkan harta. Di bawahnya ada kasino, klub malam, perusahaan real estate, dan di balik semua bisnis itu, semuanya adalah uang haramnya. Lalu bagaimana? Kita hanya bertiga, bagaimana cara melawannya? Kita tidak hanya bertiga. Orang-orang yang pernah dirugikan oleh Huang Deming, jumlahnya ada ribuan bahkan jutaan. Jika kita menyatukan mereka, maka kita akan memiliki satu pasukan besar. Tolong aku, saya mohon pada kalian, berikan aku waktu beberapa hari lagi, istriku sedang butuh uang untuk berobat. Jika dalam 3 hari tidak dilunasi, aku akan membuat perhitungan dengan kakimu. Huang Deming, sudah berapa banyak orang yang kau celakai? Anda baik-baik saja? Siapa Anda? Saya datang untuk membantu Anda. Berapa banyak utang Anda? Awalnya aku hanya ingin menang sedikit uang untuk membiayai pengobatan istriku, tapi akhirnya malah terjebak semakin dalam. Sekarang utangku 500.000 dolar. Kasino milik Huang Deming itu memberikan pinjaman ilegal. Berapa bunganya? Bunganya 3% sebulan, bunga yang terus berbunga, sekarang sudah menumpuk jadi 800.000 dolar. Jika tidak sanggup bayar, aku harus pergi ke dermaga dan bekerja kasar untuk melunasinya. Apakah Anda bersedia memberikan kesaksian? Saya bisa membantu melunasi semua utang Anda. Asalkan Anda bersedia bersaksi di pengadilan terhadap Huang Deming atas tuduhan peminjaman ilegal. Aku takut mereka akan balas dendam padaku. Anda tidak perlu takut. Polisi akan melindungi Anda. Saya juga akan melindungi Anda. Baiklah. Ahwa. Tentang masalah rentenir di kasino itu, banyak warga sekitar yang mengalaminya juga. Aku bisa membantumu mencari tahu. Apakah ada yang bersedia menjadi saksi? Wan Fen, ini terlalu berbahaya. Ahwa, aku akan menemanimu. Kita akan lalui ini bersama. Demi menyelamatkanmu waktu itu, aku menahannya selama 5 tahun. Sekarang giliranku menemanimu menuntut keadilan. Wan Fen, terima kasih. Malam ini harus melayani 5 meja tamu. Jika tidak, jangan harap bisa pulang. Bos, saya tidak mau melakukan ini lagi. Saya mohon biarkan saya pulang. Ingat nama gadis ini, namanya adalah Xiao Fang. Kalian mau apa? Tolong. Jangan takut. Aku bukan orang jahat. Aku dengar kamu punya utang. Bagaimana kamu tahu? Namaku Li Jiahua. Aku dengar dari orang-orang klub malam. Pernah membicarakan tentangmu. Keluargamu miskin. Ibumu sedang sakit. Kamu meminjam 100.000 dolar untuk biaya pengobatan ibu. Benar kan? Bagaimana kamu tahu hal itu? Dari siapa kamu meminjam uang itu? Departemen pembiayaan dari perusahaan Huang Deming. Mereka bilang kalau aku tidak bisa bayar, maka aku harus datang ke klub malam untuk bekerja demi melunasi utang. Aku tidak ingin melakukan ini lagi. Apa kamu bersedia memberikan kesaksian? Aku akan membantumu melunasi utang itu. Tapi kamu harus bersaksi di pengadilan tentang pinjaman ilegal perusahaan Huang Deming dan pemaksaan tenaga kerja. Aku takut mereka akan balas dendam padaku. Jangan takut. Tuan Chen adalah polisi. Dia akan melindungimu, aku juga akan melindungimu. Baiklah. Aku bersedia memberikan kesaksian. Tuan Li, Kak Wan Fen, terima kasih kalian berdua. Aku sempat mengira di sisa hidupku ini sudah tidak ada harapan lagi. Xiao Fang, jangan bicara seperti itu. Mulai sekarang, tempat ini adalah rumahmu. Xiao Fang, tenang saja. Kami pasti akan membuat Huang Deming mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penderitaan yang kamu rasakan, akan ada seseorang yang menuntutnya demi dirimu. Tuan Li, Anda lihat sendiri, Huang Deming telah membongkar paksa rumah kami. Katanya untuk renovasi kota, tapi nyatanya membangun rumah mewah untuk mencari uang. Apakah Anda punya kontrak pembongkarannya? Ada, tapi uang kompensasinya hanya 1/30 dari harga pasar. Kami tidak terima, lalu orang-orang Huang Deming datang mengancam kami. Bagaimana orang-orang ini mengancam kalian? Mereka memecahkan jendela rumah kami, memblokade pintu kami, dan tidak membiarkan kami keluar. Banyak orang lansia yang jatuh sakit karena stres. Beberapa di antaranya bahkan sampai tiada karena serangan jantung. Huang Deming, kamu memang pantas habis. Ini adalah bukti kejahatan Huang Deming. Jiahua. Bukti-bukti ini sudah cukup untuk membuatnya mendekam di penjara. Tapi jaringan relasi Huang Deming sangat rumit. Kita butuh cara sekali jalan untuk menghabisinya, agar dia tidak punya kesempatan untuk bangkit lagi. Aku menyarankan, ekspos kejahatannya lewat media nasional, agar seluruh Myanmar tahu wajah aslinya yang sebenarnya. Tekanan publik akan mempercepat proses hukumnya. Baik.
Aku akan mengadakan siaran langsung nasional untuk mengungkap kejahatannya. Ahwa, apa kamu yakin ingin melakukan ini? Ini akan menyinggung banyak orang dan akan ada banyak masalah ke depannya. Dendam kakakku dan ketidakadilan yang kuterima selama 10 tahun. Jika semua ini tidak dibalas, aku tidak akan bisa tenang selamanya. Ahwa, aku mendukungmu. Apapun yang terjadi, aku akan selalu menemanimu. Wan Fen, maafkan aku karena sudah membuatmu menderita. Tidak. Kamu tidak bersalah kepadaku. Kamu sedang memperjuangkan keadilan untuk kita semua. Sinyal tersambung, gambarnya stabil. Ayo kita mulai. Warga kota Myanmar sekalian, saya adalah Lee Jiahua. Hari ini, saya akan mengungkap sebuah konspirasi besar kepada Anda semua. Ketua Kamar Dagang Myanmar, Huang Deming, adalah bos dunia bawah tanah terbesar di Myanmar 10 tahun yang lalu. Huang Deming bekerja sama dengan Duan Kun, menghabisi kakak saya Lee Zhendong, dan menjebak saya di penjara selama 10 tahun. Kakak ipar saya Wan Fen, demi menyelamatkan saya, terpaksa berada di sisi Duan Kun dan menahan hinaan selama 5 tahun. Kasino-kasino milik Huang Deming, bisnis pinjaman lintah daratnya, telah membuat banyak orang kehilangan segalanya. Berapa banyak kehidupan wanita yang sudah dia hancurkan. Perusahaan real estate-nya menggusur paksa rumah-rumah warga, membuat ratusan keluarga menjadi gelandangan. Apa-apaan yang kalian lakukan ini? Bagus, tangkap dia. Tangkap dia. Aku tidak bersalah. Ini adalah fitnah. Kalian akan menyesal. Wan Fen, kita menang. Kakak bisa beristirahat dengan tenang. Ahwa, kakakmu yang sudah tiada itu, pasti akan sangat bangga padamu. Tahun-tahun ini sudah membuatmu menderita. Mulai sekarang, aku akan menjagamu dengan baik dan membuat hidupmu lebih bahagia. Sidang dimulai. Saksi penuntut, silakan masuk ke ruang sidang. Saya meminjam 100.000 dolar untuk biaya pengobatan ibu saya. Bunganya terus bertambah, hingga akhirnya hutang saya menjadi 300.000 dolar. Orang-orang dari Huang Deming memaksa saya bekerja di klub malam untuk melunasi hutang itu. Saya menangis setiap malam. Doar, Wang. Huang Deming sudah mengatakannya. Lee Zhendong menghalangi jalannya. Dia harus ditiadakan. Jika kamu tidak mau bekerja sama, aku akan buat tangan putramu cacat terlebih dahulu, lalu menyusul istrimu. Pilih saja sendiri. Lee Jiahua, apa kamu pikir kamu sudah menang? Bahkan jika aku masuk penjara, aku akan membuat perhitungan denganmu. Tim pengacaraku akan membongkar habis kasusmu sampai ke akar-akarnya. Bukti bahwa kamu memegang senjata saat itu, aku juga memilikinya. Kamu pikir kamu orang baik? Kamu dan Duan Kun itu sama saja. Kalian semua hanyalah penjahat. Kau habisi kakakku dan menjebakku selama 10 tahun. Kau benar. 10 tahun lalu aku memang pernah memegang pistol, memang sempat berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Tapi sekarang aku sadar, kekerasan hanya akan menciptakan lebih banyak kekerasan. Aku memilih menggunakan hukum, karena keadilan mungkin terlambat datang, tapi keadilan tidak akan pernah hilang. Harap tenang. Sekarang pengumuman putusan. Huang Deming dinyatakan bersalah, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, serta pencabutan hak politik seumur hidup. Jiahua, kamu sekarang adalah pahlawan bagi Myanmar. Banyak orang yang ingin bertemu denganmu. Tuan Chen, pahlawan apa? Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Dendam atas kakakku, dan ketidakadilan selama 10 tahun yang kualami. Jika semua ini tidak diselesaikan, aku tidak akan bisa tenang selamanya. Ketidakadilan yang aku tanggung selama 10 tahun ini, jika tidak dibalas sekarang, aku tidak akan bisa pergi dengan tenang. Kamu sudah melakukannya, Myanmar akan selalu mengingat jasamu. Ahwa, mulai sekarang mari kita jalani hidup dengan baik. Jangan pernah lagi menyentuh urusan dunia gelap itu. Tentu. Aku berencana membuka kedai makan lagi, dan berbisnis dengan jujur. Apakah kamu bersedia membantuku? Ahwa, apa yang kamu bicarakan? Kita ini saudara, tentu saja aku bersedia membantumu. Bagus. Wei Dong, Wan Fen, mari kita berjuang bersama untuk menjalani hidup yang lebih baik. Wan Fen, cincin ini sudah kutunggu selama 10 tahun. Hari ini, aku ingin menikahimu secara resmi. Maukah kamu menikah denganku? Ahwa, aku bersedia. Selama 10 tahun ini, aku selalu menunggu hari ini tiba. Lee Jiahua, apakah kamu bersedia mengambil Wan Fen sebagai istrimu? Baik dalam keadaan miskin maupun kaya, sakit maupun sehat, akan selalu bersamanya, dan takkan pernah meninggalkannya, hingga selamanya. Aku bersedia. Wan Fen, apakah kamu bersedia? Aku bersedia. Sekarang, pengantin pria silakan mencium pengantin wanita. Lee Jiahua, aku akan menghabisimu. Siapa kamu? Apa dendammu pada kami? Aku adalah anak buah dari Duan Kun. Ayahku sudah tiada karena ulahmu. Aku akan membalaskan dendam ini. Ikutlah denganku keluar. Ayahmu telah berbuat salah.
Ini adalah pilihannya sendiri, bukan kesalahanmu. Kamu masih sangat muda, bangkitlah, dan mulailah hidup baru. Ibuku sudah melarikan diri. Apa yang harus aku lakukan? Ayahku telah mencelakai banyak orang, semua orang memanggilku anak dari seorang penjahat. Ayahmu adalah ayahmu, dan kamu adalah dirimu sendiri. Kamu bisa memilih jalan hidupmu sendiri. Apakah kamu mau belajar menjadi orang baik bersamaku? Tuan Li, aku bersedia. Aku mohon berikan aku satu kesempatan. Xiao Jie, biarlah apa yang terjadi di masa lalu terlupakan. Mulai hari ini, kamu adalah muridku, Li Jiahua. Aku akan mengajarimu memasak, dan mengajarimu cara menjadi orang yang baik. Apakah kamu bersedia belajar? Guru, aku sangat bersedia. Terima kasih, sudah memberiku kesempatan untuk memulai hidup baru. Mulai hari ini, kamu adalah muridku. Ingat, jadilah orang jujur, bertindaklah dengan tenang, dan tuluslah kepada sesama. Aku mengerti, Guru. Hei orang baru. Apa kamu tahu aturannya? Sudah bayar uang keamanan? Tenang. Uang keamanan jalanan ini, mulai hari ini tidak perlu dibayar lagi. Pulang dan beritahu bos kalian, jalanan ini di bawah kendali Li Jiahua. Siapapun yang berani memungut biaya, aku akan memberi mereka perhitungan. Xiao Jie, mulai sekarang ini adalah rumahmu. Anggaplah seperti rumah sendiri, jangan sungkan. Istri Guru, terima kasih banyak. Aku akan bekerja keras, dan tidak akan mempermalukan Guru. Dengan adanya kalian, aku yakin bisnis ini akan makin sukses. Tuan Li, restoran Anda saat ini adalah yang paling populer di Mongkok, setiap hari dipenuhi oleh pelanggan. Terima kasih atas dukungannya. Tapi ingat, kami hanya menjalankan bisnis yang jujur, dan tidak melakukan cara-cara curang. Jika aku tahu ada yang berulah di dalam restoran ini, aku tidak akan tinggal diam. Tentu saja, kami pasti akan mematuhi aturan. Beraninya membuka restoran tanpa memberi hormat padaku? Ayo beri dia pelajaran. Jika ingin berbisnis, lakukanlah dengan baik. Jika ingin berbuat macam-macam, aku, Li Jiahua, akan meladeni kalian sampai akhir. Jika ingin berbisnis, lakukanlah dengan benar. Tapi jika ingin berbuat curang, nerba, aku, Li Jiahua, akan menghadapimu sampai akhir. Tuan Li, tadi saya hanya khilaf sejenak. Nanti saya tidak akan berani lagi. Kali ini kumaafkan. Tapi jika ada waktu berikutnya, jangan salahkan aku jika tidak kenal belas kasihan. Ahwa, aku sedang mengandung. Luar biasa. Kita akan segera menjadi orang tua. Wan Fan, terima kasih banyak. Ahwa, ini adalah anugerah terindah dari langit untuk kita. Kau benar. Wan Fan, bertemu denganmu dalam hidup ini adalah keberuntungan terbesarku. Wan Fan, berikanlah dia sebuah nama. Panggil saja dia Lian. Diambil dari kata aman. Aku harap dia selalu aman sepanjang hayatnya. Lian, nama yang sangat bagus. An-Er, ayah akan melindungimu, agar kau tumbuh besar dengan selamat dan sentosa. Guru, sekarang restoran ini setiap hari mendapat penghasilan lebih dari $100.000 dan kita sudah membuka 3 cabang baru. Bagus. Tapi ingat, dalam berbisnis, kita harus menjunjung kejujuran. Jangan mencari uang dengan cara yang kotor. Setiap sen yang kita hasilkan harus benar-benar bersih. An-Er, dulu ayah mengambil banyak langkah yang salah, tapi mulai sekarang, ayah akan menjadi orang baik untuk melindungi kamu dan ibu. Ahwa, hidup kita sekarang menjadi semakin baik. Aku sangat bahagia. Wan Fan, terima kasih karena selalu menemaniku. Tanpamu, aku yang sekarang tidak akan pernah ada. Li Jiahua, aku akan membalaskan dendam guruku Duan Kun. Gurumu Duan Kun telah melenyapkan banyak orang. Dia pantas menerima akhir yang tragis jika kamu datang membalas dendam. Apakah kamu ingin mengikuti jejak kegagalannya? Gurumu Duan Kun sudah banyak menghabisi nyawa orang, dan pantas mendapatkan balasannya. Kamu datang kepadaku untuk membalas dendam. Apa kamu ingin berakhir sama sepertinya? Hari ini, salah satu dari kita harus tamat. Tidak. Akiang, kamu sudah gila. Akiang, gurumu Duan Kun telah menghabisi nyawa kakakku, lalu memfitnahku hingga aku dipenjara selama 10 tahun. Jika ingin membalas dendam, carilah aku. Tapi perlu kukatakan kepadamu, aku tidak akan pernah masuk penjara lagi, karena aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu? Apa yang kamu katakan itu benar? Coba selidiki hal-hal yang dilakukan oleh gurumu Duan Kun. Maka kamu akan mengerti, dia tidak hanya melenyapkan nyawa orang, tapi dia juga menghancurkan banyak orang tidak bersalah. Apa kamu benar-benar ingin membalaskan dendam untuk orang seperti dia? Aku tidak tahu. Tuan Li, aku yang salah. Perbuatan yang dilakukan guruku benar-benar sangat keji,
Bisa-bisanya aku berniat membalas dendam untuknya, aku benar-benar sudah dibutakan. Baguslah kalau kamu sudah menyadari kesalahanmu. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Aku ingin ikut dengan Anda, dan belajar menjadi orang baik. Karena guruku dulu telah merugikan begitu banyak orang, aku ingin menebusnya sepanjang hidupku. Baiklah. Aku akan menerimamu sebagai muridku. Xiao Ji, kemampuan pisau Anda lumayan, mulai sekarang kamu bertanggung jawab atas persiapannya. Qiang, indera perasamu sangat sensitif, mulai sekarang kamu bertanggung jawab atas bumbunya. Kalian berdua, belajarlah dengan rajin. Nanti restoran ini akan aku serahkan pada kalian. Anak baru. Bayar uang keamanan di jalan ini. Kembali dan katakan pada bosmu, jalan ini sekarang berada di bawah kendali Li Jiahua. Mulai sekarang siapapun yang berani menagih, kami akan buat mereka jelas sampai tidak berani datang lagi. Satu bagian sisihkan sebagai dana pengembangan restoran. Satu bagian lagi digunakan untuk amal. Satu bagian lagi untuk menggaji para murid. Kamu sekarang sudah jadi bos besar yang sebenarnya, dengan anak buah sebanyak itu. Wan Fen, aku bukanlah bos besar. Aku hanya ingin melindungi keluarga, dan menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan. Kekuatan yang sesungguhnya, bukanlah menjatuhkan orang lain, melainkan membantu orang lain untuk bangkit. Jiahua, seseorang telah melaporkan kasus. Katanya kedua muridmu melakukan pengeroyokan dan melukai beberapa orang. Pak Chen, aku percaya mereka dijebak. Mereka tidak akan pernah tanpa alasan yang jelas menghajar orang. Aku akan menyelidikinya sampai tuntas. Kamu tenang saja. Besar sekali nyalimu. Murid-muridku tidak mungkin menghajar orang tanpa alasan yang jelas. Tuan Li, ampun. Aku sudah bertindak bodoh. Aku iri karena bisnismu lancar dan ingin menjatuhkanmu. Pergilah serahkan diri ke kantor polisi. Jelaskan semuanya dengan jujur. Atau aku akan membuatmu tidak bisa bertahan di industri ini lagi. Guru, maafkan aku, sudah membuat Anda malu. Kalian tidak membuatku malu. Aku tahu kalian hanya dijebak. Di masa depan berhati-hatilah di luar sana. Jangan beri kesempatan bagi orang lain untuk memfitnahmu. Murid Anda akan selalu mengingatnya. Tuan Li, kami ingin bekerja sama dengan Anda untuk membuka toko berantai. Keahlian memasak Anda sangat hebat. Bisnis ini pasti akan menjadi sangat besar. Bisa, tapi ada satu syarat. Kita hanya menjalankan bisnis yang jujur, tidak melakukan cara-cara yang curang. Jika aku tahu ada yang berbuat licik, aku tidak akan melepaskan kalian begitu saja. Tentu saja. Kami pasti akan menaati aturan. Kak Hua, selamat atas pembukaannya. Papa adalah bos besar. An-Er. Papa bukan bos besar. Papa hanyalah seorang koki. Seorang koki yang ingin membuat semua orang bisa menikmati hidangan yang menyehatkan. Huang Deming terluka karena dipukul di dalam penjara. Lukanya sangat parah. Mungkin dia tidak akan bertahan lama. Siapa yang melakukannya? Tidak tahu. Tapi Huang Deming menyinggung terlalu banyak orang. Ada yang ingin dia segera tiada di dalam sana? Itu pembalasan. Setiap perbuatan baik atau buruk pasti ada balasannya. Halo. Ahua, Paman Jiu kondisinya sedang kritis. Apa? Ahua, kamu adalah murid yang paling aku banggakan. Kelak masalah Hongmen akan aku serahkan padamu. Paman Guru, Anda harus fokus untuk istirahat dan pulih. Aku sudah tua. Kelak Hongmen akan bergantung padamu. Ingatlah ini, Hongmen kita ini, meskipun merupakan sebuah perkumpulan, tetapi harus melakukan bisnis yang jujur. Jangan sampai melakukan hal-hal yang kejam dan melanggar hukum. Jalan salah yang pernah kamu lalui, jangan sampai dilalui lagi oleh generasi selanjutnya. Muridmu ini akan selalu ingat. Saya akan membimbing Hongmen ke jalan yang benar. Semoga Paman beristirahat dengan tenang. Anda jangan khawatir. Selama Hongmen ada di tanganku, tidak akan pernah menempuh jalan yang salah. Aku akan menjadikannya bisnis yang resmi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Paman Guru telah mengajariku banyak hal. Dia mengatakan kepadaku bahwa seorang bos dunia bawah yang sesungguhnya bukanlah soal membuat perhitungan dengan kekerasan, melainkan soal melindungi keluarga, serta menolong orang lain. Ahwa, kamu telah berhasil melakukannya. Kamu tidak mengecewakan harapan Paman Guru. Wan Fen, aku masih terus berusaha. Aku ingin semua orang yang menderita karena kesalahanku bisa mendapatkan ganti rugi. Li Jiahua, Huang Deming menyuruhku menyampaikan pesan padamu. Meski dia sudah masuk ke dalam penjara, tapi untuk urusan di luar tetap dia yang berkuasa. Huang Deming? Sekarang saja dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Beraninya dia mengancamku, kembali dan katakan padanya, semua sisa kekuatannya akan aku bersihkan satu persatu. Tunggu pembalasanku. Pergi. Aku sudah tahu kamu akan datang. Li Jiahua, hari ini riwayatmu akan tamat. Kemarilah. Aku ingin lihat seberapa banyak dari kalian yang masih bisa berdiri. Serang, hajar dia habis-habisan.
Kembali dan beritahu bos kalian. Ini adalah peringatan terakhir. Jika berani datang lagi, aku tidak akan hanya membuat kalian kalah begitu saja. Guru, kita sudah membuka 5 cabang, dan setiap hari banyak sekali pelanggan yang mengantre. Bagus. Tapi ingatlah, tidak peduli berapa banyak toko yang dibuka, kita harus selalu menjunjung integritas. Jangan pernah mengambil jalan yang salah. Setiap sen yang kita hasilkan, harus berasal dari sumber yang halal dan bersih. Guru jangan khawatir, kami pasti akan menaati peraturan. Papa, hari ini aku mendapatkan penghargaan siswa berprestasi. Guru bilang kalau aku adalah siswa teladan di kelas. Anak pintar, Papa sangat bangga padamu. Aner memang sangat baik. Ahua, lihatlah, anak kita begitu berprestasi. Wan Fen, lihat betapa indahnya pemandangan malam ini. Inilah Myanmar milik kita. Inilah rumah kita. Iya. Akhirnya kita bisa mencapai titik ini. Ahua, seluruh keluarga, kita selalu aman dan damai. Itu saja sudah cukup. B.A. Inilah hidup yang terbaik. Ayah, aku dapat nilai 100. Anak pintar, ayah bangga padamu. Cepat biarkan ayah melihat kertas ujianmu. Lihatlah, guru memberiku hadiah bunga merah besar. Aner memang hebat. Malam ini, ibu akan masak makanan yang enak untukmu. Guru, masakannya sudah siap. Hari ini ada menu tambahan untuk merayakan nilai 100 yang didapat Aner. Benar, kita harus merayakannya dengan baik. Tuan Li, kami ingin membuka cabang di pedalaman. Apakah Anda bersedia bergabung? Di pedalaman? Saya tertarik, tapi saya perlu memeriksanya dulu. Saya tidak begitu kenal daerah sana, jadi tidak bisa berinvestasi secara buta. Tidak masalah. Saya akan mengantar Anda ke sana, sekalian untuk riset pasar. Mungkin bulan depan, karena sekarang aku harus mengurus beberapa urusan keluarga. Aku harus pergi ke pedalaman untuk melakukan survei bisnis. Tenang saja, aku tidak akan apa-apa. Bisnis restoran sebesar ini, pasti akan ada yang melindungiku. Ahua, berjanjilah padaku, kau harus kembali dengan selamat. Aku berjanji padamu. Tuan Li, apa pendapat Anda tentang tempat ini? Lokasinya lumayan bagus, keramaiannya juga cukup. Tapi saya masih khawatir. Jarak kita terlalu jauh dari sini, pasti akan sulit untuk mengelolanya. Anda bisa menugaskan murid Anda ke sini untuk mengelolanya. Xiao Jie dan Akiang keduanya sangat bisa diandalkan. Ide itu boleh juga. Xiao Jie bertanggung jawab di dapur. Akiang bertanggung jawab di lobi depan. Seharusnya tidak ada masalah. Ada apa? Guru, ada masalah di restoran? Ada yang datang untuk membuat kekacauan? Kata mereka meski Huang Deming sudah ditahan, tapi saudara-saudaranya masih ingin membalas dendam pada Anda. Mereka bilang jika Anda tidak muncul, mereka akan membakar restoran ini. Aku akan segera kembali. Sisa-sisa pengikut Huang Deming, beraninya mereka keluar dan melakukan kejahatan lagi. Aku ingin lihat, sampai mana kemampuan mereka berbuat onar. Li Jiahua, akhirnya kamu kembali. Huang Deming, bos sudah bilang. Dia akan menghabisimu. Huang Deming, dia masih berani mengancamku? Kembali dan katakan padanya, jika dia masih punya anak buah yang berbuat jahat di luar sana, aku akan melenyapkan mereka satu persatu. Jiahua, sisa-sisa komplotan Huang Deming, kabarnya ada seseorang yang sedang mengorganisir aksi balas dendam. Jika ingin balas dendam, lakukan saja padaku. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka menyakiti keluargaku. Kamu harus berhati-hati, jangan menghadapi mereka sendirian. Pak Chen, aku mengerti. Terima kasih sudah mengingatkanku. Ahua, bagaimana jika kita pindah saja? Baik, kita akan pindah. Benarkah? Ya. Tapi tidak bisa pindah begitu saja. Aku ingin memberitahu mereka bahwa mereka telah mencari gara-gara dengan orang yang salah. Sebelum pergi, aku akan membereskan semua sisa-sisa komplotan itu sampai tuntas. Ayahmu itu Li Jiahua kan? Katakan pada ayahmu untuk lebih berhati-hati. Kami hanya sekadar menyampaikan pesan. Jika ayahmu tidak tahu diri, jangan harap kamu bisa sekolah dengan tenang mulai sekarang. Apa yang kalian inginkan? Beraninya mereka mengancam keluargaku. Ahua, lebih baik kita pindah rumah saja. Baiklah, kita akan pindah. Benarkah? Iya. Tapi aku harus membereskan mereka dahulu. Mereka sudah mengancam keluargaku. Dendam ini harus aku balaskan. Kawan-kawan, ada seseorang yang mengancam keluargaku. Aku memutuskan untuk pindah rumah dan menjual restoran ini. Dengan uang ini, aku akan memberikan ganti rugi kepada semua tetangga yang telah dirugikan. Guru, apa Anda ingin pergi melawan mereka sendirian? Bukan bertarung sendirian, melainkan bernegosiasi. Aku akan menunjukkan pada mereka bahwa aku, Li Jiahua, bukannya takut akan tiada, melainkan tidak ingin membuat orang-orang yang tidak bersalah ikut terseret.
Aku datang ke sini hari ini. Ingin membuat sebuah kesepakatan denganmu. Asal kamu berjanji tidak akan lagi menyakiti keluargaku, aku bisa segera pergi meninggalkan Hong Kong. Li Jiahua, kamu telah menghabisi Huang Deming dan banyak sekali anak buahku. Utang ini, aku akan membuat perhitungan yang jelas denganmu. Serang dia. Hei Long, hari ini adalah hari terakhirmu. Apa kamu sudah bosan hidup? Nyawaku sebenarnya sudah menjadi milik mereka yang pernah menjadi korbanku. Hari ini, aku hanya ingin melunasi semua utang itu. Jangan bergerak, polisi. Berdiri di tengah. Jiahua, cepat hubungi ambulans. Aku benar-benar takut. Aku takut terjadi sesuatu padamu. Aku takut tidak akan pernah bisa melihatmu lagi. Aku berjanji padamu, aku pasti akan lebih berhati-hati nanti. Setelah aku menyelesaikan semua urusan keluarga, aku akan pergi bersamamu untuk membangun karier di daratan utama, dan tidak akan pernah kembali lagi untuk menjalani hidup yang penuh dengan kekerasan ini. Kamu pernah mengatakan hal itu sebelumnya. Kali ini aku bersungguh-sungguh. Aku sudah merasa muak dengan semuanya. Aku ingin melakukannya demi kamu dan An'er, demi hidup yang lebih baik. Ayah, kapan ayah bisa pulang ke rumah? Sebentar lagi, jadilah anak yang baik. Kondisi pemulihan Tuan Li sangat optimis. Setelah observasi selama beberapa hari ke depan, dia seharusnya sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Heilong sudah ditangkap, dan sisa-sisa komplotan Huang Deming hampir seluruhnya telah dibasmi. Terima kasih karena Anda datang tepat waktu. Anda sudah bekerja keras. Tindakanmu itu terlalu berisiko. Menghadapi 20 orang sendirian itu. Sungguh tidak rasional. Jika aku tidak pergi, mereka akan mengincar dan mencelakai keluargaku. Ini adalah tanggung jawabku sebagai seorang suami, serta sebagai seorang ayah. Aku harus menghadapinya. Wan Fen, kita benar-benar akan pindah ke Shenzhen. Dunia persilatan di Myanmar terlalu rumit. Aku tidak ingin membiarkan An'er terlibat lagi. Shenzhen adalah awal yang baru, agar keluarga kita bisa hidup aman dan tentram dalam menjalani hari. Ayah, apakah aku masih bisa bermain dengan teman-temanku yang lama? Tentu saja. Kita akan kembali ke sini seminggu sekali. Kamu bisa mencari teman-temanmu untuk bermain. Bagus sekali. Saudara-saudaraku, terima kasih karena selama bertahun-tahun ini telah menemaniku berjuang. Restoran sudah terjual, dan uangnya sudah dibagikan kepada semuanya. Xiao Jie, Akiang, apakah kalian bersedia ikut denganku ke Shenzhen? Kami akan ikut. Baiklah. Kalau begitu mari kita pergi ke Shenzhen bersama, dan memulai semuanya dari awal lagi. Ahwa, kamu benar-benar akan pergi? Ya. Dunia persilatan di Myanmar terlalu melelahkan. Aku sudah lelah. Aku mengerti. Ahwa, kemanapun kamu pergi, kamu akan selalu menjadi saudara terbaikku. Aku akan mengingat kata-katamu, kekuatan yang sebenarnya adalah membantu orang lain, dan bukannya menjatuhkan orang lain. Wei Dong, terima kasih atas persaudaraan kita selama 10 tahun ini. Ahwa, kita sudah tinggal di sini selama 5 tahun. Banyak sekali kenangan di sini. Benar? Tapi beberapa kenangan seharusnya ditinggalkan di masa lalu. Kamu benar-benar rela melepaskan semuanya di sini. Asalkan bisa bersama kalian, aku rela melepaskan apapun. Lian sudah tidur. Wan Fen, selama bertahun-tahun ini, aku telah membuatmu banyak menderita. Ahwa, aku tidak menderita. Ada kamu di sisiku saja aku sudah sangat bahagia. Nanti kita akan pergi ke Shenzhen, menjalani hidup dengan tenang dan damai, dan tidak akan pernah lagi terlibat urusan dunia hitam. Iya. Aku sangat menantikan kehidupan seperti itu. Guru, apa yang sedang Anda pikirkan? Aku sedang berpikir, seandainya dulu aku tidak masuk ke dunia geng, seandainya kejadian itu tidak pernah terjadi, mungkin aku akan lebih awal bertemu dengan gurumu, dan lebih awal menjalani hidup yang normal. Guru, lupakan saja apa yang terjadi di masa lalu.
Kedepannya, mari kita bersama-sama menjalani hidup dengan baik. Ya, besok kita akan berangkat ke Shenzhen. Awal yang baru. Ahwa, semoga perjalananmu menyenangkan. Setibanya di Shenzhen, hiduplah dengan baik di sana. Wei Dong, terima kasih sudah mengantarku. Kamu juga jaga diri baik-baik. Ahwa, kamu adalah saudara terbaikku. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Hati-hati di jalan. Tuan Li, seseorang memintaku memberikan surat ini padamu. Siapa? Dia tidak mengatakannya. Hanya memintaku menyerahkan surat ini kepadamu. Ahwa, ada apa? Tidak apa-apa. Hanya saja seseorang ingin bertemu denganku untuk terakhir kalinya. Jangan khawatir. Ada urusan kecil yang harus kuselesaikan. Aku akan segera kembali. Ahwa, Percayalah padaku. Aku akan kembali dalam sekejap. Tolong, aku ingin pulang. Li Jiahua, jika ingin anak ini selamat, maka tukarlah dengan dirimu sendiri. Lepaskan anak itu. Buang senjatamu, baru kami akan melepaskannya. Kemari, berlutut. Dulu kamu menghabisi Huang Deming beserta begitu banyak anak buahnya. Hari ini kami akan buat perhitungan denganmu. Nak, cepat lari. Larilah ke arah kiri. Di sana ada kantor polisi. Jika kalian ingin melewatinya, hadapi aku terlebih dahulu. Serang dia. Kau pikir kau ini pahlawan? Aku bukan pahlawan. Aku hanya tidak ingin orang yang tak bersalah terluka. Selama aku masih bernapas, kalian jangan harap bisa lewat. Li Jiahua, kamu tidak akan bertahan lama. Kurang ajar. Polisi datang. Lari, cepat. Jangan bergerak, polisi. Jiahua. Tuan Chen, anak itu. Apa anak itu baik-baik saja? Anaknya tidak apa-apa. Sudah diantar pulang ke rumah. Baguslah kalau begitu. Syukurlah kalau begitu. Kondisi pasien dalam keadaan kritis. Dia butuh transfusi darah segera. Golongan darahnya O dan stok bank darah tidak cukup. Biarkan aku masuk. Cepat suruh bank darah kirim persediaan darah ke sini. Ahwa, kamu harus bertahan. Kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Guru, Anda harus tetap kuat. Guru, Anda sudah berjanji untuk membawa kami ke Shenzhen? Luka pasien terlalu parah. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tidak, aku tidak percaya. Ahwa tidak akan meninggalkan kita. Dia harus menemani An-Er tumbuh besar. Wan Fen, turut berduka cita. Ahwa, bangunlah. Cepat bangun. Ahwa, kumohon bangunlah. Wan Fen. An-Er, ayah minta maaf padamu. Ayah tidak bisa menemanimu lagi ke depannya. Kamu harus menuruti kata-kata ibu, dan belajarlah dengan baik. Ayah, jangan tinggalkan aku. Wan Fen, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Katakanlah, Ahwa. Wan Fen, bisa bertemu denganmu di hidup ini adalah keberuntungan terbesarku. Kamu sudah menungguku selama 10 tahun, dan melewati begitu banyak penderitaan. Cukup, Ahwa. Aku akan terus bertahan hidup dengan baik. Setelah aku tiada nanti, bawalah An-Er pergi ke Shenzhen, dan mulailah hidup baru di sana. Jangan biarkan An-Er tahu bahwa ayahnya pernah terlibat dalam organisasi terlarang. Katakan saja dia adalah seorang koki biasa. Guru. Jiahua, Anda adalah seorang pahlawan. Anda mengorbankan diri untuk melindungi anak-anak yang tak berdosa. Anda telah menegakkan keadilan. Seorang pahlawan? Aku hanya ingin melindungi keluargaku, serta mereka yang perlu dilindungi. Ahwa. Guru, semoga tenang di sana. Ahwa, kamu adalah saudara terbaikku. Tenang saja, aku akan menjaga Wan Fen dan An-Er dengan baik. Kakak Li Jiahua, kami akan merindukanmu. Kak Hua adalah orang baik.
Dia telah melindungi kami selama bertahun-tahun. Kakak Li Jiahua, kami akan merindukanmu. Kami akan selalu mengenangnya. Aner, kita harus pergi sekarang. Mama, apa benar papa tidak akan pernah kembali? Aner, papa sudah pergi ke surga. Dia akan mengawasi kita dari atas sana. Wan Fen, An-Er, semoga perjalanan kalian lancar. Mengenai urusan Ahua, aku akan membantu kalian menyelesaikannya. Wei Dong, terima kasih. Istri guru, tempat ini jauh lebih besar daripada rumah Myanmar. Benar, akhirnya kita punya rumah sendiri. Ya, rumah baru, awal yang baru. Istri guru, apa nama restoran itu? Namanya Huaji saja. Ini adalah nama favorit Ahua. Baiklah, Huaji. Huaji. Mama, aku rindu papa. An-Er, papa ada di surga. Dia akan selalu mengawasi kita. Kamu harus belajar dengan giat, agar papa senang. Aku akan melakukannya, Mama. Ibu bos, masakan Anda benar-benar enak. Terima kasih atas kedatangannya. Istri guru, Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Aku hanya sedang teringat sesuatu. Ingatlah nasihat guru kepada kita. Memasak harus dengan sepenuh hati, berbisnis harus menjunjung kejujuran, dan tidak boleh mengambil jalan yang salah. Kami akan selalu mengingatnya. Walaupun guru sudah tiada, tapi pesan beliau akan kami ingat selamanya. Sudah 3 bulan sejak Ahua pergi. Bisnis restoran sedang bagus. Kalian semua sudah bekerja keras. Istri guru, kami tidak merasa lelah kok. Guru sudah tiada, maka kita harus bekerja lebih keras lagi, jangan sampai mengecewakan guru. Benar. Guru pernah berkata, Huaji hanya menjalankan bisnis yang halal, dan tidak menggunakan cara-cara yang curang. Lian, apa pekerjaan ayahmu? Ayahku adalah seorang koki. Masakan yang dia buat adalah yang paling lezat di seluruh Myanmar. Ayahmu pasti sangat hebat. Ya, dia adalah koki terhebat dan juga ayah yang paling luar biasa. Aku ingin belajar memasak, menjadi koki hebat sama seperti ayah. An-Er. Ibu kenapa? Tidak apa-apa. Ibu hanya sedang teringat pada ayahmu. Ayah, aku sangat merindukanmu. Ayah pernah bilang akan mengajariku memasak. Sekarang aku hanya bisa belajar mengikuti paman guru. Tapi aku akan belajar dengan giat. Aku tidak akan membiarkanmu kecewa. Istri guru, kita sekarang sudah punya 10 cabang. Jika guru tahu, beliau pasti akan sangat senang. Iya. Jika dia masih ada, pasti akan jauh lebih senang lagi. Ahua, aku datang menjengukmu. Wan Fen dan An-Er hidup dengan sangat baik. Bisnis restoran sangat ramai. An-Er sudah lulus masuk universitas. Kamu tenang saja ya. Guru, kami akan terus mengembangkan Huaji ini dan tidak akan pernah mengambil jalan yang salah. Ibu, aku ingin pergi ke Myanmar untuk berziarah ke makam ayah. Pergi ke Myanmar? Iya. Aku ingin berbicara dengan ayah. Baiklah. Ibu akan menemanimu pergi. Ahua, aku dan An-Er datang menemuimu. Papa, aku sudah tumbuh dewasa sekarang. Mama mengajariku cara memasak. Sekarang, aku sudah menjadi kepala koki di Huaji. Aku akan menjadi sepertimu, menjadi koki yang hebat, dan menjadi orang yang baik. Ahua, lihatlah. Wan Fen mendidik An-Er dengan sangat baik. Huaji juga sudah berkembang pesat. Jadi, kamu tenang saja di sana. Ahua, apakah kamu melihatnya? An-Er sudah dewasa. Huaji juga sudah menjadi sangat besar. Keluarga kita semua hidup dengan sangat baik. Kamu yang berada di surga, beristirahatlah dengan tenang. Ingatlah kata-kata yang ayah ajarkan kepada kita. Memasak harus dengan sepenuh hati dalam berbisnis. Harus mengutamakan kejujuran, lindungi keluarga, dan bantulah mereka yang membutuhkan. Kami akan mengingatnya.
Aner, kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Jika ayahmu tahu, dia pasti akan merasa sangat bangga. Ibu, ini semua berkat ajaran ibu. Ayah, lihatlah. Waji sudah membuka 20 cabang toko. Kami telah membantu banyak siswa kurang mampu untuk bersekolah dan membantu banyak lansia di masa tua mereka. Semangatmu akan kami teruskan dari generasi ke generasi. Master Lin, kami pasti akan berjalan di jalan yang benar. Ayah, saat ayah tiada, ayah berpesan untuk melindungi keluarga dan melindungi mereka yang perlu dilindungi. Sekarang, kami semua telah mewujudkannya. Semangatmu akan kami lestarikan untuk selamanya. Baik, adegan terakhir. Li Jiahua dan Wan Fan menikah di gereja, tukar cincin, semuanya bertepuk tangan. Mulai, Li Jiahua, apakah Anda bersedia menerima Wan Fan sebagai istri, baik dalam keadaan miskin maupun kaya, sampai selamanya? Saya bersedia. Saya bersedia. Bagus. Pengambilan adegan ini sangat sempurna. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Selesai. Syuting selesai. Semuanya, terima kasih atas kerja kerasnya. Drama ini, meskipun memakan waktu 6 bulan syuting, tapi saya percaya, setiap orang telah belajar banyak hal. Berakting itu bukan sekadar akting, tapi juga memahami kehidupan. Produksi selesai. Akhirnya syuting selesai juga. 6 bulan syuting. Akhirnya berakhir juga. Baguslah. Bulan-bulan ini meskipun melelahkan, tapi benar-benar sangat bermakna. Iya, memainkan peran Li Weidong ini membuatku sangat tersentuh. Persaudaraan Li Jiahua membuatku paham apa artinya saudara yang sebenarnya. Semuanya, hari ini kita telah menyelesaikan syuting. Mewakili kru drama ini, saya berterima kasih atas dedikasi kalian. Mari kita beri tepuk tangan untuk Li Jiahua, seorang karakter fiksi, tapi memiliki semangat yang nyata. Sutradara, aku memainkan karakter Li Jiahua, dan merasa sangat tersentuh. Meskipun ini hanya akting, tapi aku benar-benar terharu karenanya. Demi melindungi keluarga, dan menghadapi begitu banyak bahaya, dia tidak pernah menyerah sedikit pun. Aku merasa, semangat seperti ini layak untuk kita pelajari. Itulah makna dari berakting, memahami kehidupan melalui sebuah peran, kemudian di kehidupan nyata, menggunakan ketulusan hati, untuk menjalani kehidupan sendiri. Sutradara, set dekorasi ini, aku telah memerankan Li Jiahua selama 6 bulan. Sekarang sudah saatnya untuk dibongkar. Di dalam hati, rasanya agak berat untuk melepaskannya. Zhang Wei, meskipun peran itu sudah berakhir, tapi semangat Li Jiahua harus tetap kamu ingat. Aku akan mengingatnya. Sutradara, mengapa Anda memilih kisah ini untuk difilmkan? Karena saya ingin menceritakan sebuah kisah tentang keadilan dan kasih sayang keluarga. Di masyarakat saat ini, banyak orang demi keuntungan pribadi, melakukan apa saja, sampai lupa apa yang namanya batasan moral. Saya berharap melalui kisah ini, dapat memberitahu semua orang bahwa keadilan mungkin datang terlambat, tetapi ia pasti akan datang. Melindungi keluarga, membantu sesama, hal-hal inilah yang benar-benar penting. Sutradara, menurut saya, kisah ini memiliki satu poin penting lagi. Istri Li Jiahua, yaitu Wan Fan, dia membesarkan putranya seorang diri, sambil membangun restoran Huaji hingga sukses. Itu sungguh tidak mudah. Keteguhan hati wanita seperti itu juga sangat menyentuh. Benar. Makanya kita katakan bahwa, bermain dalam drama ini, bukan sekadar berakting saja, tapi lebih untuk memahami kehidupan. Anak-anak, aku akan menceritakan sebuah kisah kepada kalian. Kisah ini tentang seseorang, yang demi melindungi keluarganya, dan demi keadilan, dengan berani menghadapi rintangan, namanya adalah Li Jiahua. Paman Zhang, apakah orang ini benar-benar ada? Kisah ini meskipun dibuat saat proses syuting drama, tapi semangatnya itu nyata. Paman Zhang, kisah ini sungguh menyentuh hati. Aku juga ingin menjadi orang baik. Dalam hidup, kita juga harus seperti Li Jiahua, melindungi keluarga, membantu orang lain, dan dengan berani menghadapi rintangan. Tidak mudah bagimu mengasuh anak seorang diri. Jika ada hal yang butuh dibantu, datanglah padaku kapan saja. Xiaoji, apakah hidangan hari ini sudah siap? Sudah siap. Kak Wang, hidangan hari ini adalah apa yang Anda ajarkan pada kami. Kerja yang bagus. Ingat prinsip Huaji kita, masak dengan hati nurani, cari uang dengan cara jujur, dan bantu mereka yang membutuhkan. Zhang Wei, ambilkan satu kardus untuknya. Terima kasih banyak. Kalian sungguh orang-orang yang baik. Sama-sama. Ini sudah menjadi kewajiban kami. Tidak mudah bagimu mengasuh anak seorang diri. Jika ada yang butuh dibantu, datanglah padaku kapan saja. Makan yang banyak anak-anak, agar tumbuh sehat. Sutradara, aku mengerti sekarang. Aku juga mengerti. Aku pun mengerti. Sandiwara itu palsu, namun semangatnya nyata. Kami akan meneruskan semangat Li Jiahua ini, dan melanjutkannya dalam kehidupan nyata. Di dunia nyata, kalian harus taat aturan dan hukum,
Jadilah orang yang berguna bagi negara dan juga keluarga. Berakting adalah untuk memahami kehidupan. Namun kehidupan yang sesungguhnya perlu dijalani dengan ketulusan hati. Meskipun drama ini telah berakhir, namun semangatnya akan terus diwariskan.